HP ada, action cam ada, motor ada, tapi masih takut untuk motovlog karena malu harus ngomong sendiri di jalan ya geng. Tenang ya geng, itu masalah sejuta umat yang mau terjun ke dunia motovlog. Dan kali ini King mau bahas 5 cara rahasia ya buat ngelemesin lidah kalian yang mau terjun ke dunia motovlog ya geng. Dan gimana caranya? Simak geng. Sebelum itu siapkan dulu singgasana ternyaman kalian. Gak usah repot, gak perlu melotot, mending nonton terus King Ajot. Oke, bentar kita bakal ambil kiri dulu geng. Oke, kanan kosong. Lanjut geng. Selamat datang di channel King Ajot, si motovlog pemula yang banyak cerita ya geng. Dan ini dia 5 cara buat kamu bisa ngomong sendiri di jalan anti malu ya geng. Khusus untuk para motovlog atau yang mau terjun ke dunia motovlog geng. Oke, untuk cara yang pertama yaitu kalian bisa membuat narasi terlebih dahulu geng. Nah, maksudnya kalian sebelum eksekusi ke jalan, sebelum kalian latihan dulu, nah kalian alangkah bagusnya membuat narasi terlebih dahulu geng. Seperti contohnya, seperti anggap kalian mau terjun dulu nih, kalian bisa perkenalan dulu. Dan perkenalan itu atau kata-kata itu kalian rangkai sendiri ya geng. Nah, dari perkenalan kalian bisa sebutin nama kalian mungkin, atau nama kendaraan kalian bila kalian kasih nama ya. Lalu alasan kalian masuk ke dunia motovlog, dan kenapa harus motovlog yang kalian ambil ya geng. Dan itu aja ibaratnya. Kalau kalian detail nulisnya ya atau membuat narasinya, kalian dapat atau mendapatkan beberapa menit geng, antara 5 menit sampai 10 menit. Nah, lebih detail lebih bagus ya. Nah, gunanya membuat narasi terlebih dahulu, kalian minimal kalian hafal ya geng, bila kalian langsung turun ke jalan untuk latihan atau pengen sekedar langsung eksekusi ya di jalannya. Nah, biar lidah kalian tidak kaku, boleh kalian penghafalan dari narasi tersebut. Nah, yang diinginkan di sini kurang lebih 70% kalian ingat ya kata-kata yang kalian tulis sebelumnya. Masuk yang kedua yaitu kalian bisa latihan dulu di jalur yang sepi ya geng. Jangan pengen buru-buru kalian langsung turun ke jalan ya geng. Kalian latihan dulu di jalur yang sepi. Dan gunanya untuk kalian latihan di jalur sepi yaitu untuk mengekspresikan diri kalian sendiri ya geng. Dari kalian mengekspresikan diri membawa motor, dari kalian bertutur kata, dari kalian enaknya berbicara seperti apa. Dan geng saranin buat latihan dulu di jalur yang sepi ya geng, atau di jalan yang sepi. Oke, itu yang nomor 2. Lanjut ke nomor 3 geng. Dan nomor 3 ini sedikit krusial nih geng. Geng sebutin ini, mungkin ini melibatkan orang lain. Dan apa itu? Yang ketiga yaitu kalian bisa meminta bantuan orang lain geng. Disclaimer sedikit teman-teman, untuk yang bagian ini mungkin geng saranin buat nyari partner atau pasangan ya, yang benar-benar bisa membantu kalian geng. Setelah meminta bantuan orang lain ini King pecah lagi menjadi 2 ya geng. Dan yaitu via telepon atau via boncengers geng. Nah, dari kedua itu kalian boleh ambil salah satu atau mau langsung kedua-duanya geng, gak apa-apa, lebih banyak lebih bagus. Yang pertama yaitu via telepon ya. Kenapa King sebutin ini? Nah, kalian bisa latihan dulu sama pasangan kalian, teman kalian, atau saudara kalian dengan cara kalian teleponan sepanjang jalan ya geng. Kalian set dulu aja seperti mikrofon, lalu kalian berbicara ya geng. Nah, gunanya via telepon ini kalian bisa mengetahui volume dari omongan kalian sendiri, atau suara kalian sendiri ya geng. Kalian bisa mengenali ciri khas dari omongan atau nada kalian sendiri ya geng. Nah, itu gunanya itu. Lalu masuk ke ini
Kalau yang itu ibaratnya tes vokal lah ya. Sebelum nanti kalian langsung lanjut ke jalan, geng. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu via boncengers, geng, atau minta bantuan orang lain dengan cara kalian ngebonceng temen ya, bonceng pasangan atau saudara lah. Dan kenapa King sebutin ini di dalam latihan kalian ya, karena untuk di jalan sendiri kalian pastinya fokus kalian bakal terpecah ya, geng, antara kalian harus berfokus pada jalanan dan juga kalian harus berfokus pada penonton ya. Anggap yang di belakang atau yang dibonceng itu penonton ya, geng, dan kalian harus berinteraksi juga, geng, bersama penonton. Oke, bentar, hati-hati, geng. Nah, di situ kalian bisa latihan dengan cara 50-50 ya, atau 50% 50%. Artinya kalian mesti fokus kalian mesti 50% ke jalan, 50% ke penonton ya, atau kalian bisa 70% ke jalan atau 30% ke penonton ya. Yang penting kalian berbicara, geng. Gunanya seperti itu ya, geng, melatih fokus kalian antara di jalan dan juga harus ngomong terus ke penonton ya, geng. Nah, dari 3 cara itu kalian bisa latihan dulu. Kalian bisa nulis skrip atau narasi ya, geng. Lalu kalian latihan di jalan sepi. Dan yang ketiga itu meminta bantuan orang lain, geng. Dan bila tiga cara itu sudah kalian lakukan, nah mulai kalian harus berani turun ke jalan raya ya, geng. Dan pastinya beda seperti latihan ya, geng. Bila kalian turun ke jalan langsung itu, apalagi tidak ada teman di belakang, mungkin bisa membuat kaku kalian ya, geng. Dan bentar. Maka dari itu inilah cara yang keempat ya, yaitu kalian bisa menggunakan teknik visual ya, geng. Kalian bisa melihat apa yang ada di depan mata kalian. Nah, seperti contohnya ini, geng. Nah, seperti kalian bila sudah menulis skrip atau narasi, lalu kalian tiba-tiba bingung atau ngeblank ya di jalannya, dan kalian bingung mesti ngomong apa, dan kalian gunakan aja teknik visual, geng. Nah, di sini King contohin ya, seperti tiba-tiba kalian ngeblank dan kalian mesti ngomong apa, kalian lihat aja di sekeliling kalian ada apa nih, geng. Seperti keadaan lalu lintas boleh, keadaan jalan boleh ya. Contohnya seperti ini, di sini jalannya mulus ya, geng. Ada garis ini juga ya, garis pembatas nih. Dan artinya apa? Kalau garis pembatas seperti ini, panjang seperti ini, artinya kalian tidak boleh asal motong jalan ya, geng. Artinya kalian mesti benar-benar ngikutin dulu jalur ini atau rambu ini ya. Dan di sini ada potongan, geng, beda-beda nih. Depan kita ada potongan ya. Nah, di sini kita bisa berbelok, geng. Nah, jalannya sedikit menanjak, geng. Ada gapura juga. Nah, seperti itu ya, geng. Bisa kalian manfaatkan visual yang ada. Dan cara kelima yaitu ini membuat hampir semua motovlog nyerah ya, geng. Yaitu apa, geng? Dan ini cara yang kelima ya, geng. Ini kadang membuat ya anggap 80% motovlog gagal ya, geng. Di ini apalagi yang baru terjun, geng. Yaitu apa? Yaitu kalian harus menghilangkan pandangan orang lain. Nah, kenapa King sebutin ini, geng? Karena para motovlog pemula sering gagal di situ, geng, karena dia kaku, malu diliatin orang. Nah, maksudnya kalian jangan fokus pada pandangan orang lain ya, geng. Kalian mesti fokusnya ke jalan atau ke angle HP kalian atau kamera ya, geng. Ntar kita kemana nih? Sini aja dulu. Nah, karena kalian terdistract oleh pandangan orang lain itu, biasanya kalian membuat kalian kaku ya. Membuat kalian apa namanya, tiba-tiba ngeblank karena itu pandangan orang lain ya, geng. Ke distract karena itu. Nah, mungkin King bakal saranin biar kalian ya udah fokus aja ke jalan, biarin, karena itu orang yang selewat-selewat doang yang memperhatikan kalian. Jadi kalian mesti fokusnya ke jalan, ke arah lalu lintas, dan juga ke angle kamera ya, geng. Sekarang bayangin aja, geng, kalian sudah capek-capek ngerekam, lalu tiba-tiba gara-gara hal sepele seperti angle kamera yang kurang pas dan
kalian terfokus ke distract ya sama pandangan orang lain, membuat kalian gagal ya geng. Dan itu aja dulu ya untuk 5 cara buat kalian ngelemesin lidah kalian ya geng, biar tidak kaku seperti kanebo kering ya geng. Dan geng bakal tutup di sini ya geng. Dan yap, nanti kita bertemu di video selanjutnya. Terakhir saya King Ajat, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you geng. Thank you ya.